Assalamualaikum teman-teman semua. Untuk kamera tolong wajib ini ya di on kan ya. Kita mulai lagi sekitar 5 menit lagi ya sambil nunggu teman-teman yang mungkin lagi ada kendala login, kendala ini, masuk ke Zoom. Kita mulai Bap- jam 8 lewat 10 dah ya. Nanti kita buka. Bapak saya izin ke belakang. Silakan. Oke, boleh di off cam dulu. Nanti pada saat mulai perkuliahan kita on cam lagi ya. Kita mulai jam 8 lewat 10. Silakan teman-teman kalau ada keperluan yang ini silakan dikerjakan keperluan.
Nanti tutup. Ini dia sudah nak pikir lagi. Panci, panci, panci. Atau dimakan. Matikan mana? Hah? Kita matikan kan? Ya. Hidup yang. Ya, sudah. Oh iya, iya. Udah, ya. Saya yang saya ya. Baik, teman-teman semua kita mulai ya perkuliahan pada hari ini. Pertemuan kedua untuk mata kuliah manajemen strategik. Ya, suara saya kedengaran semua? Kedengaran, Pak. Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak ada satu kekurangan apapun dan tetap beraktivitas seperti biasa. Walaupun hari ini teman-teman diminta untuk masuk kelas ya belajar, semoga tidak apa namanya tidak menjadi sesuatu yang berat buat teman-teman.
Karena emang inilah risiko teman-teman mungkin yang sambil kerja gitu ya, bekerja sambil kuliah. Jadi memang harus dijalani dan harus apa namanya dilakukan dengan sebaik mungkin. Tinggal teman-teman bagaimana membagi waktu yang baik. Oke. Di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang apa namanya ya, kalau saya bilang kemarin itu merupakan inti daripada manajemen strategi. Ya, teman-teman belajar inti dari manajemen strategi yaitu apa? Eh, Memformulasikan strategi atau menganalisa ya, menganalisa dulu lingkungan internal dan eksternal, kemudian merumuskan strategi atau memformulasikan strategi, kemudian melakukan implementasi strategi, dan yang terakhir adalah evaluasi strategi. Nah, itu adalah merupakan siklus, ya. Jadi kalau saya bilang mata kuliah ini sebetulnya intinya itu ada di pertemuan pertama kemarin. Dan saya harap teman-teman mengulang terus ya materi yang sudah saya sampaikan di pertemuan pertama kemarin. Saya pesankan betul bahwa teman-teman nanti apapun ya, apapun nanti mata kuliah peminatan yang teman-teman pilih, mau itu manajemen keuangan, mau itu pemasaran, ya SDM, atau mungkin juga operasional, itu pasti tetap nanti teman-teman akan terpakai ilmu strategi ini, manajemen strategi. Di tempat nanti teman-teman bekerja, ya. Di tempat teman-teman nanti bekerja. Eh, Bahkan yang namanya strategi ini juga dipakai oleh orang-orang yang non manajemen, ya, orang-orang teknik, kedokteran pun bahkan memakai ilmu manajemen strategi. Paling minim atau yang paling lumrah umum yang mereka pakai itu adalah analisa SWOT. SWOT analisis yang strength, weakness, opportunity, threat, itu minimal yang mereka gunakan pada saat mereka menyusun atau memformulasikan manajemen strategi. Nah, teman-teman yang calon-calon sarjana manajemen tidak hanya bisa harus menguasai SWOT analisis itu, tapi kita juga punya tool-tools yang bermacam-macam. Nah, tool-tools itu yang harus teman-teman kuasai sebagai seorang sarjana manajemen nantinya gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, di pertemuan kedua ini kita akan membahas implementasi gitu ya. Atau dengan bahasa lain mungkin manajemen strategi itu digunakan dalam hal apa sih gitu ya. Makanya tema kita adalah manajemen strategi di dunia nyata. Ya, dari teori kepada praktek sampai nanti kepada praktek global. Kita akan membahas manajemen strategi dalam berbagai level, ada 3 level gitu ya. Level korporat, level bisnis, dan level fungsional. Kita juga akan bahas nanti beberapa isu-isu terkait dengan manajemen strategi. Oke, kita langsung mulai ya. Sambil juga nanti menunggu teman-teman yang lain yang belum hadir. Oke, pertama, manajemen strategi pada level, kalau kita bicara organisasi atau perusahaan itu pada level yang paling tinggi, korporasi. Ya, manajemen strategi pada level korporasi. Kita lihat seperti apa. Pada level korporasi, fokusnya adalah bagaimana perusahaan itu dengan menggunakan manajemen strategi, dia bisa mengelola berbagai unit bisnisnya. Ya, contoh perusahaan yang sudah masuk kategori korporat itu Astra, ya, Unilever, itu udah masuk ke kategori perusahaan-perusahaan yang sudah berada pada level korporat. GoFood juga atau sekarang namanya GoTo ya, itu sudah masuk pada level korporat. Ya, nah, mereka itu fokusnya pada saat menyusun atau memformulasikan strategi adalah bagaimana caranya unit-unit bisnis yang ada di dalam entitas korporasi itu bisa berjalan dengan baik dan bisa bersaing. Oke. Terus pada level strategi korporasi juga fungsinya atau tujuannya adalah lebih pada bagaimana perusahaan bisa menentukan arah dan tujuan atau cita-cita yang sifatnya jangka panjang. Dia bicara pertumbuhan, stabilitas ya, bisa pertumbuhan, strateginya bisa menggunakan strategi stabilitas atau pada saat tertentu mungkin pada saat korporatnya berada dalam kondisi yang tidak bagus bisa terjadi adanya pengurangan. Nah, ini tujuan dari manajemen strategi atau strategi
pada level korporat. Nah ini ya teman-teman, tadi saya bilang tingkatan strategi. Jadi ilmu manajemen ini bergantung di mana nanti dia akan digunakan. Pada level apa dia akan digunakan? Ya, apakah pada level korporasi, bisnis, atau fungsional? Tergantung. Dan tiga-tiganya akan kita bahas. Teman-teman nanti mungkin pada saat masuk dunia kerja, mungkin nanti pada awal masuk kerja sebagai karyawan baru akan menemukan bagaimana caranya strategi itu digunakan di level fungsional. Ya, pada saat masuk pertama kali kerja, teman-teman pasti akan masuk pada level fungsional. Apa itu? Level-level manajemen fungsional, manajemen keuangan, ya, manajemen SDM, manajemen personal, ataupun manajemen pemasaran. Nanti teman-teman akan masuk ke situ dulu. Itu yang disebut dengan level manajemen fungsional. Dan strategi ada di situ juga. Oke. Oke, kita bahas satu-satu ya, singkat. Pertama, kita lihat jenis strategi pada level korporasi. Ya, kalau kita bicara level korporasi, alternatif strategi apa saja sih yang bisa kita gunakan, gitu, yang bisa kita pakai. Tadi udah di-spill di awal. Bisa kita menggunakan strategi pertumbuhan, oke, growth strategy, bisa kita gunakan strategi stabilitas, stability strategi, atau pada saat tertentu kita juga mungkin terpaksa atau dipaksa menggunakan strategi pengurangan, retracement strategi. Nah, contoh-contoh strateginya sudah ada. Ya, contoh pada saat kita berada pada kondisi yang bagus ya, perusahaannya lagi bagus, lagi hype banget gitu ya, lagi maju, eh, labanya luar biasa, maka strategi yang kita gunakan adalah strategi pertumbuhan. Pilihan strateginya apa tuh? Bisa kita ekspansi pasar, ya, ekspansi dalam arti bisa membuka cabang-cabang baru, membuka unit-unit bisnis yang baru, ya, mengakuisisi perusahaan lain yang jelek kita akuisisi agar masuk ke dalam apa? Ke dalam entitas korporat kita. Itu juga strategi itu. Membuat sesuatu yang baru diversifikasi, beda daripada core bisnis kita. Misal itu juga bisa dipakai strateginya untuk pada saat kita mengalami kondisi perusahaan yang bagus. Makanya kita gunakan strategi pertumbuhan. Ada lagi strategi yang agak mungkin kita kita dari sisi kondisi perusahaan bagus, cuman mungkin belum cukup kuat untuk bisa tumbuh, belum cukup kuat untuk bisa ekspansi. Ya udah, kita mempertahankan posisi saat ini aja. Bagaimana caranya perusahaan kita tetap stabil dulu, ya, tetap stabil dulu, menjaga kondisi, memantapkan posisi, menguatkan posisi dulu. Kita tidak melakukan strategi pertumbuhan dulu gitu kan, karena mungkin kondisi kita masih belum terlalu kuat. Maka mungkin strateginya adalah kita gunakan stabilitas. Pada kondisi yang lain mungkin kondisi kita sedang tidak baik-baik saja. Ya, perusahaan korporat tidak sedang baik-baik saja. Apakah mungkin pangsa pasar kita rendah, penguasaan pasar kita, ya, laba kita juga mungkin terendah, belum mencapai tujuan-tujuan atau yang target-target yang kita tetapkan, atau bahkan di beberapa unit bisnis itu mengalami kerugian, maka sebagai seorang CEO, ini kita bicara, kalau kita bicara korporat, maka pejabat atau orang-orang yang wajib memformulasikan strategi itu sudah levelnya direktur, CEO ya, kok bisa ada itu mereka tuh. Mereka yang memikirkan strategi apa sih yang bisa kita lakukan dalam rangka bisa membuat bagus perusahaan. Ya, para CEO pada saat mengetahui, memahami dan melihat data perusahaannya lagi jelek, maka dia bisa menggunakan strategi pengurangan. Beberapa unit bisnis ditutup, beberapa unit bisnis mungkin apa namanya di dihilangkan lah, ya, dikeluarkan, ditutup tadi mungkin bahasanya. Agar apa? Agar tercipta efisiensi, ya, likuidasi, ya likuidasi. Nah itu kan ditutup yang unit bisnis yang memang tidak bisa memberikan keuntungan untuk perusahaan secara korporat. Nah inilah tiga pilihan strategi yang bisa digunakan oleh seorang pimpinan dalam hal ini level CEO atau direktur pada saat mereka menyusun strategi. Bentar ya, sebentar.
lanjut ya. Sorry, tadi ada sedikit gangguan. Lanjut. Strategi integrasi juga ada tuh di level corporate. Integrasi vertikal ataupun integrasi horizontal. Kalau kita memilih strategi integrasi vertikal, maka kita bicara tentang bagaimana kita bisa menguasai rantai rantai pasok atau supplier, distributor, itu kita kuasai. Ya, bagaimana caranya kita menguasai segala macam apa namanya stakeholder yang berhubungan dengan vertikal. Kalau horizontal, kita mengakuisisi pesaing, ya. Pesaing, mungkin ada pesaing kita yang punya usaha jenis, perusahaannya sama atau mirip dengan produk yang kita jual, tapi mungkin kondisi mereka sedang tidak baik-baik saja, mungkin malah malah mengarah kepada kebangkrutan. Ya, kalau memang kita masih melihat potensinya bagus, ya kita akuisisi, ya, kita ambil alih, gitu loh. Kita beli sahamnya, kita kuasai, menjadi unit bisnis yang kita miliki. Itu juga merupakan strategi integrasi. Contoh kayak GoFood atau Gojek kan diambil itu oleh Gojek tuh GoFood tuh. Agar apa? Agar bisa menjadikan GoTo sekarang menjadi perusahaan yang bersaing. Ada juga namanya strategi diversifikasi, membuat sesuatu yang beda, yang baru, ya dibandingkan dengan core produk atau core bisnis yang selama ini dijalankan, ya. Misal terkait dengan apakah dia masih berhubungan, produknya berbeda tapi saling mendukung, tidak terkait itu juga bisa pilihan tuh. Contoh paling 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 jelas itu ya perusahaan Astra, ya. Astra itu kan dulu terkenal dengan perusahaan apa? Mobil kan, otomotif. Itu Astra tuh dulu tuh. Awal-awalnya mereka bergerak dalam bidang otomotif. Tapi kemudian semakin besar mereka, semakin kuat kondisi mereka, kemudian mereka melakukan strategi diversifikasi. Mereka masuk ke industri perkebunan, sawit, ya. Mereka masuk ke industri apa pertambangan, bahkan mereka masuk ke sektor keuangan. Kan ada beberapa bank, salah satu bank lah mungkin itu yang merupakan anak perusahaan sekarang menjadi anak perusahaan dari Astra. Dulunya bukan, ya. Mereka melakukan akuisisi itu. Ya, ini juga merupakan strategi diversifikasi yang yang biasa digunakan di eh, manajemen strategi pada level corporate. Kita masuk sekarang manajemen strategi pada tingkat atau level bisnis. Turun ke bawah lagi. Tadi corporate, turun ke bawah pada level bisnis. Ya, kita lihat sekarang. Fokusnya adalah bagaimana bisa unit bisnis itu bersaing dalam industrinya. Jadi strategi apapun yang disusun oleh orang-orang yang berada pada level bisnis, tujuannya adalah bagaimana kita atau bisnis bisa bersaing dengan para pesaing di industri kita tuh. Ya, contoh misalnya kayak Astra tadi, mereka punya perusahaan sawit, maka mereka adalah memikirkan bagaimana perusahaan sawitnya bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan sawit atau yang dimiliki oleh perusahaan atau corporate lah lainnya. Tujuannya apa? Membangun keunggulan advantage, ya. Keunggulan kompetitif atau competitive advantage itu tujuan dari manajemen strategi pada level bisnis. Jadi yang dipikirkan adalah bagaimana kita bisa unggul secara kompetitif. Itu level bisnis. Kalau tadi kan secara secara apa namanya corporate, yang dipikirkan adalah strateginya adalah bagaimana kita bisa bertahan dalam jangka panjang. Makanya kita membentuk visi segala macam kayak gitu kan ya. Level bisnis, makanya dibicarakan adalah bagaimana unit bisnis atau bisnis itu sendiri memiliki keunggulan kompetitif. Ya. Lanjut, contoh model-modelnya bisa 3 nih. Ada 3 strategi yang biasa digunakan dalam level strategi bisnis. Pertama, ada namanya cost leadership, ya, ada namanya differentiation, ada namanya strategi fokus. Oke, kita lihat satu persatu. Strategi cost leadership, ya, pilihannya bisa bisa beberapa tuh. Bisa menekan biaya produksi atau distribusi. Dalam hal membuat produk, misal satu produk, bagaimana caranya biaya produksi produk tersebut bisa ditekan dengan semaksimal mungkin, ya, biayanya rendah. Tujuannya apa? Ujung-ujungnya, mohon maaf. Ujung-ujungnya diharapkan biaya produksi yang turun atau rendah, ujung-ujungnya adalah harga jual kita menjadi lebih murah. Itu tujuan daripada cost leadership. Ya, kalau perusahaan
ketika bicara strategi pada level bisnis, kalau dia menggunakan strategi cost leadership, biasanya ujung-ujungnya adalah bagaimana caranya produk kita itu bisa dijual dengan harga yang lebih murah. Dalam rangka apa tadi? Memiliki keunggulan kompetitif. Terus strategi yang kedua, differentiation, menciptakan persepsi unik di mata pelanggan. Oke, di mata kuliah manajemen inovasi kita sudah membahas bagaimanapun perusahaan yang ingin bertahan dalam jangka panjang, dia harus terus apa? Harus terus memikirkan kreativitasnya itu dalam bentuk inovasi. Salah satunya adalah bagaimana bisa menciptakan satu keunikan, ya, keunikan atas setiap produk yang dia jual. Ya, perusahaan yang kalau ingin bertahan bertahan secara jangka panjang memang harus punya keunikan. Bukan kita nggak bicara perusahaan besar, perusahaan kecil pun bahkan UMKM, ya. Kalau kita bicara strategi, salah satu strategi yang harus mereka pikirkan atau kita pikirkan adalah bagaimana kita mempunyai keunikan beda dengan produk-produk yang dijual atau dibikin oleh para pesaing kita, ya. Itu yang namanya differentiation, ya. Fokus pada inovasi, ya. Bagaimanapun saya selalu ingatkan betul tuh ya teman-teman semua ketika masuk ke dalam sebuah industri, usaha apapun gitu ya, bahkan tadi saya bilang usaha kecil pun itu harus punya apa dan harus terbiasa dengan yang namanya inovasi. Ya, pikirkan terus tuh produk saya apa ya yang bisa saya buat agar memiliki perbedaan, ya, dibandingkan produk sejenis yang dijual oleh pesaing kita gitu, orang-orang lain. Apple, Unilever, itu mereka memang sudah sangat-sangat terbiasa dengan inovasi. Bahkan kalau kita bicara perusahaan level besar, menengah atas, setiap perusahaan besar, mereka punya yang namanya R&D, divisi khusus, departemen khusus, bagian khusus, unit tersendiri yang umumnya disebut R&D, ya, Research and Development. Itu mereka punya tuh. Ya, walaupun demikian, UMKM pun saya selalu tegaskan juga harus selalu memikirkan apa yang bisa kita buat terhadap produk yang kita jual yang membedakan dengan produk yang lain. Bahkan mungkin hanya sekedar servis atau layanan, gitu ya. Bahkan sekedar mungkin layanan yang kita bedakan. Mungkin kalau soal produk kita nggak bisa ngapa-ngapain, mungkin gitu ya. Yang namanya pentol ya begitu aja gitu kan ya. Yang namanya produk UMKM ya begitu-begitu aja, kan nggak bisa kita kreasikan mungkin gitu ya, mungkin kita nggak bisa memaksakan untuk berkreasi, berinovasi dalam hal produk. Ya udah, lakukan inovasi dalam hal servis, dalam hal pelayanan, berikan pelayanan yang ramah, ya. Jangan sampai kita membuat pelanggan kecewa, itu juga bisa menjadi keunggulan atau keunikan yang kita punyai. Oke. Terus yang ketiga ada juga namanya strategi fokus. Fokus saja, ya. Kita nggak usah mikirkan yang lain-lain, produk apapun itu. Kita cari produk kita ini kira-kira bisa masuk ke mana. Walaupun sempit celahnya kita ambil itu, kita kuasain. Biasanya perusahaan-perusahaan besar itu dia udah bermain pada level yang besar, ya. Pada level yang besar, pada peluang yang besar, pada segmentasi yang besar. Tapi seringkali ada segmen-segmen tertentu yang tidak mereka handle gitu. Ada segmen-segmen tertentu yang biasanya kecil atau sempit, itu mereka nggak peduli. Nah, kita masuk ke situ, ya, kita masuk ke situ. Contoh kalau dalam dunia perbankan itu, kalau kita mungkin kayak BSI gitu ya, Bank Syariah itu dia susah bersaing dengan Mandiri, susah bersaing dengan BRI gitu ya, karena udah ceruknya atau penguasaan pangsa pasar udah betul-betul dikuasai mereka tuh, sudah betul-betul dikuasai oleh bank BUMN, bank-bank pemerintah atau BCA mungkin yang swasta itu susah. Kalau BSI head to head dengan mereka, susah BSI untuk bisa mendapatkan keuntungan. Makanya BSI kemudian menerapkan strategi apa? Ini salah satunya mereka adalah fokus strategi. Mereka masuk kepada segmen-segmen pasar yang lebih utamanya adalah yang beragama Islam. Mereka masuk promo-promonya masuk ke situ. Tapi juga bukan hanya sekedar nasabah yang Muslim, tapi nasabah Muslim yang melek dan harus didigitalisasikan. Nah, mereka fokus ke situ. Maka sekarang BSI yang saya tahu, mereka sangat fokus jualan
aplikasi Bian, itu kan Bion itu yang luar biasa tuh aplikasi digitalnya. Ini ya beberapa pilihan strategi pada level unit bisnis. Ada juga hybrid strategi, gabungan kombinasi. Bisa cost leadership, bisa diferensiasi, ya mau berusaha dengan menekan biaya serendah mungkin, biaya produksi serendah mungkin agar tercipta harga murah, dan juga bisa diferensiasi, menciptakan keunikan. Nah, ini bisa nih. Strategi hybrid itu juga banyak kok digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Mungkin bukan cuma perusahaan kecil, bahkan perusahaan besar juga banyak melakukan itu, ya. Nah, sekali lagi saya betul-betul mengingatkan ya, pertama mungkin teman-teman yang udah punya usaha, punya bisnis gitu ya. Gunakanlah strategi mungkin ya cost leadership dan apa diferensiasi hybrid strategi ini ya, tekan biaya produksi semaksimal mungkin. Tapi ingat bahayanya apa? Menekan biaya semaksimal mungkin itu risikonya ujung-ujungnya apa? Bisa terjadi pada perubahan kualitas. Nah, ini hati-hati nih. Jangan sampai ya produk kita sudah dikenal, produk kita sudah disukain, hanya karena kita menerapkan apa strategi cost leadership yang tujuannya untuk apa namanya mengefisiensikan biaya gitu ya, mengefisiensikan biaya, menurunkan biaya produksi, ujung-ujungnya berdampak pada penurunan kualitas. Itu juga jangan sampai terjadi, malah bahaya nanti buat produk kita. Orang yang sudah suka gitu kan nyari yang produk kita tiba-tiba kok kualitasnya menurun ya, kok apa namanya tidak bagus lagi gitu, atau mungkin kalau menurut saya apa dunia apa food gitu ya, kok tidak enak lagi, kok rasanya berubah. Nah, itu malah bahaya. Ya, hati-hati juga menerapkan cost leadership ya. Boleh kita menggunakan itu dengan catatan kita tetap menjamin kualitas produk kita tetap terjaga. Nah, ini terkait dengan di era digital, sekarang pemanfaatan AI, lagi-lagi ya teman-teman harus familiar dengan AI, big data, otomasi, segala macam itu. Ya, teman-teman calon sarjana manajemen tuh harus terbiasa dengan AI. Oke, selanjutnya di level yang terendah, di level bukan terendah sih, di level yang paling ujung, paling apa, ujung tombak. Namanya apa? Level fungsional. Ya, strategi pada level fungsional. Kita lihat. Strategi pada level operasional itu dilakukan di setiap departemen. Tujuannya apa? Untuk mendukung strategi bisnis. Bisnis itu merupakan unit, di bawahnya ada namanya bagian atau departemen-departemen. Oke. Nah, fokusnya adalah efisiensi, efektivitas, dan integrasi antar fungsi. Kita lihat. Jenis strategi fungsional, ada yang namanya pemasaran, keuangan, operasi, dan SDM. Umumnya 4 ini. Ya, lihat fungsi-fungsi mana manajemen. Ada fungsi pemasaran, fungsi keuangan, fungsi operasional, dan fungsi SDM. Nah, strategi pada level fungsi fungsional bicara pada 4 departemen atau 4 bagian fungsi ini. Integrasi lintas fungsi ini merupakan tantangan dari strategi pada level fungsional. Ya, semua fungsi itu harus sinkron dengan arah strategi bisnis. Level bisnis sudah menerapkan strategi tadi kan, bagaimana caranya level bisnis bisa bersaing dengan para kompetitor. Itu harus didukung oleh fungsi-fungsi di manajemen itu sendiri. Manajemen keuangan harus mendukung bisnis, pemasaran mendukung bisnis, SDM mendukung bisnis, operasional juga harus mendukung bisnis. Jika ada satu saja bagian atau fungsi yang tidak sinkron dengan tujuan bisnis, umumnya bisnis akan mengalami hambatan, akan mengalami kesulitan. Kesulitan bersaing, kesulitan dalam menggerakkan usaha, bisnisnya, kesulitan dalam misal menjalankan organisasi, itu pasti akan terjadi kalau salah satu fungsi itu tidak memberikan kontribusi yang maksimal. Dalam rangka apa? Sinkronisasi. Dalam rangka apa? Kolaborasi. Dalam rangka apa? Kerjasama antar fungsi. Ya, pernah sering kali kita bicara salah satu penyakit organisasi yang paling mematikan. Ya, kalau ibarat tubuh manusia itu namanya kanker. Kalau di organisasi itu namanya silo. Pernah saya jelaskan ya di mata kuliah manajemen pasti kan. Silo tuh, SILO, itu merupakan penyakit parah, penyakit berbahaya dalam sebuah organisasi. Apa itu silo? Silo adalah sebuah sikap, tindakan yang dilakukan masing-masing atau salah satu fungsi
yang tidak memperdulikan fungsi lain. Itu selo secara singkat. Artinya apa? Yang penting keuangan maju, nggak peduli itu pemasaran mau jadi apa, SDM mau seperti apa, operasional mau kalang kamu seperti apa, nggak peduli. Keuangan harus yang paling besar, harus paling maju, harus paling berkontribusi. Mungkin juga pemasaran seperti itu. Pokoknya kita ya bagian pemasaran, fungsi pemasaran harus lebih maju, harus lebih hebat dibandingkan dengan keuangan. Terserah mereka mau ngapain. Kita nggak peduli, kita jangan sampai bekerja sama dengan mereka. Itu yang namanya silo, penyakit organisasi yang paling berbahaya. Ya, yang sampai saat ini saya melihat masih ada tuh penyakit itu dalam sebuah organisasi. Kalau bicara perusahaan besar, hampir-hampir kemungkinan besar tidak ada. Karena mereka udah paham, mereka sudah sadar bahwa itu penyakit. Makanya teman-teman sering dengar kan istilah kolaborasi, kolaborasi, kolaborasi. Kolaborasi itu adalah obat. Obat untuk bisa apa? Menyembuhkan yang namanya silo. Ya, sekarang tuh kan luar biasa digangguan. Mungkin saya kan teman-teman juga sering mendengar kolaborasi, kolaborasi antar departemen, kolaborasi antar fungsional, kolaborasi antar apa? Kolaborasi antar dinas, ya. Bahkan kalau kita bicara level negara, kolaborasi antar antar apa namanya? Antar kementerian sering. Kenapa? Karena memang kolaborasi lah obat untuk bisa menyembuhkan penyakit yang namanya silo. Oke. Integrasi lintas fungsi itu salah satu hal yang harus dilakukan pada saat apa namanya kita ingin menyusun strategi pada level fungsional. Lanjutnya nih implementasinya. Tadi sudah singgung sedikit. Koordinasi antar fungsi, ya koordinasi itu kata kunci koordinasi atau kolaborasi, ya pemasaran, operasional, SDM, keuangan itu harus menjalin koordinasi yang baik. Ya, kerjasama yang baik, saling mendukung, saling support, pemasaran, perlu bagian keuangan, keuangan bantu, operasional, perlu keuangan, keuangan bantu, SDM, atau pemasaran, perlu SDM, SDM bantu. Itu namanya koordinasi dan kolaborasi. Ya, alokasi sumber daya dan indikator kinerja itu tiap fungsi juga harus ada agar apa? Bisa mendukung bisnis. Ya, alokasi sumber daya itu harus jelas, indikatornya ada agar bisnis kita bisa berjalan dengan baik. Kuncinya adalah koordinasi dan bagaimana kita bisa memanajemen, mengelola sumber daya agar bisa baik. Oke, ini juga implementasi dan inovasi ya strategi bisnis. Teman-teman sudah belajar inovasi di mata kuliah manajemen inovasi di semester yang kemarin. Jadi mungkin saya nggak terlalu detail lagi. Buka lagi ya materi-materi yang semester kemarin terkait dengan inovasi, bisa jauh lebih jelas. Konsep implementasi strategi. Tahap eksekusi ide strategis menjadi tindakan nyata. Ingat apa yang saya sampaikan di pertemuan pertama? Sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya, bahkan mungkin sesempurna-sempurnanya kita menyusun, memformulasikan strategi. Kalau tidak diimplementasikan, itu hanya akan menjadi berkas dokumen berdebu di gudang. Makanya implementasi itu harus dilakukan, ya, dan itu dengan namanya apa? Evaluasi. Ya, banyak strategi gagal bukan karena ide buruk, tapi implementasi yang lemah. Ya, tadi saya bilang sudah bagus tuh. Kalau level perusahaan itu biasanya kalau pada saat menyusun atau memformulasikan strategi itu mereka meeting rapat di hotel, ya. Kalau perusahaan besar itu biasanya rapat di hotel bintang 5 atau makan mungkin sekalian, bahkan mungkin sekalian ke Bali mereka tuh hanya apa? Untuk menyusun atau memformulasikan strategi. Ya, tapi itu kemudian kalau tidak ada implementasinya, ya tadi, ya ujung-ujungnya cuma jalan-jalan, nginep di hotel bintang 5. Itu aja hasilnya gitu. Tanpa ada hasil yang memang harusnya diharapkan oleh sebuah perusahaan. Berupa apa? Pencapaian target, pencapaian visi. Makanya, ya, implementasi itu harus menjadi hal yang vital, yang penting untuk dilakukan oleh organisasi. Ini beberapa faktor-faktor keberhasilan implementasi. Ingat, yang pertama dan pasti selalu tuh, selalu muncul kalau dalam dunia manajemen itu pasti yang namanya leadership, kepemimpinan itu faktor utama ketika kita bicara strategi. Ya, makanya nih teman-teman belajar manajemen strategi ini sebetulnya memposisikan teman-teman sebagai seorang calon leader sebetulnya ya.
teman-teman belajar strategi itu sebetulnya bicara sudah teman-teman dianggap sebagai seorang leader. Kenapa? Karena memang kalau kita bicara strategi itu tugas utamanya adalah seorang seorang leader. Eh, apapun namanya nanti manajer kah, ya supervisor kah, namanya nanti gitu. Kan kepala ini, kepala itu kah, kepala apa apa divisi, unit, dinas, ya seksi, bagian, makanya itulah level-level yang dilekatkan fungsi kepemimpinan atau leadership dan level itulah yang harus menyusun strategi juga harus bisa mengimplementasikan. Salah satu faktor, oke, strategi itu bisa berhasil kepemimpinan yang kuat. Oke, bisa memberikan atau menjalankan komunikasi yang baik, ya. Artinya apa? Menyampaikan visi, menyampaikan strategi kepada timnya dengan cara yang baik. Kalau tidak bisa, kalau seorang leader, pemimpin tidak bisa berkomunikasi dengan baik, sulit tim kita, anggota tim kita bisa memahami ini perusahaan, ini organisasi mau kemana. Nah, itu akan sulit. Kenapa? Karena memang pemimpin tidak mampu mengkomunikasikan. Atau dengan bahasa lain, pemimpin, leader, manajer tidak bisa menyampaikan, menjelaskan, menerjemahkan strategi yang sudah dibangun, yang sudah diformulasikan itu kepada karyawannya. Akhirnya apa yang terjadi? Karyawan bingung. Ini kita mau ngapain sih? Itu strategi sudah jadi katanya. Tapi kok kita nggak tahu ya, kita mau apa? Kita harus apa gitu. Nah itu kenapa? Salah satunya karena komunikasinya tidak jalan. Proses terjemahan apa namanya strategi kepada tim itu tidak jalan. Nah itu yang kemudian juga menjadi faktor membuat implementasi strategi menjadi tidak berhasil. Komunikasi itu harus efektif. Budaya juga harus ya dibangun, ya. Budaya inovasi, kreativitas itu juga harus dibangun. Kenapa? Strategi itu pasti memerlukan kreativitas, ya. Pada tahap implementasi ya. Strategi pada saat diimplementasikan itu wajib harus memiliki kreativitas. Kenapa? Agar strategi bisa berjalan dengan maksimal. Ya, tanpa adanya budaya, kebiasaan ya yang terkait dengan inovasi, terkait dengan kreativitas, tidak ada dalam sebuah organisasi, sulit. Sulit strategi bisa diimplementasikan. Akan sulit betul. Ya, makanya ketika kita bicara faktor keberhasilan implementasi, salah satunya adalah budaya organisasi yang membiasakan diri SDM-nya untuk selalu berkreativitas, yang ujung-ujungnya selalu bisa menciptakan inovasi. Yang terakhir, faktor keberhasilan implementasi adalah alokasi sumber daya yang tepat. Sumber daya kita ingat masih ada modal, ya, ada SDM, ada sistem, ada teknologi. Itu beberapa jenis-jenis sumber daya yang harus dikelola oleh organisasi. Ini empat faktor-faktor yang akan mendukung keberhasilan implementasi strategi pada level fungsional. Lagi kita ulang, peran kepemimpinan dan budaya ya. Pemimpin transformasional itu memotivasi. Oke. Eh, Bicara strategi, maka gaya kepemimpinan yang diperlukan adalah pemimpin transformasional. Kan ada dua ya. Ada namanya pemimpin transaksional. Ada pemimpin transformasional. Nah, ketika kita bicara implementasi strategi, komunikasi, segala macam terkait dengan leadership, itu diperlukan adalah pemimpin yang transformasional, yang memberi inspirasi, memotivasi, ya, memberikan pencerahan agar apa? Agar anggota timnya mau terlibat, anggota timnya mau mau berkontribusi untuk apa? Pencapaian tujuan-tujuan dari organisasi. Nah, itu memerlukan seorang pemimpin yang memiliki jiwa pemimpin transformasional, bukan transaksional. Kalau pemimpin transaksional itu biasanya dia lebih kaku. Kaku dalam artian apa? Ketika kita bicara pemimpin transaksional, maka dia hanya bicara aturan, pedoman, ketentuan, SOP. Ukurannya apa? Anda berhasil dapat reward, Anda gagal dapat punishment. Itu kepemimpinan transaksional. Sulit diterapkan kalau kita ingin mengimplementasikan strategi secara baik. Makanya kalau kita bicara implementasi, yang paling diperlukan adalah
pemimpin yang memiliki gaya atau style transformasional, menginspirasi, ya, memotivasi, mencerahkan, menggandeng, gitu ya, mengajak, itulah yang diperlukan pada saat kita ingin mengimplementasikan sebuah strategi. Budaya kolaboratif, kolaborasi tadi juga sudah saya singgung, ya. Buang sifat-sifat selo tadi. Oke, teman-teman ketika dalam sebuah organisasi jadi pemimpin di situ, walaupun misalnya manajer keuangan misal gitu ya, manajer SDM kah misal, manajer pemasaran kah, ketika teman-teman nanti menjadi seorang manajer, lihat anggota timnya, pertama lihat itu. Siapa yang memiliki semangat kolaborasi, dan siapa yang memiliki semangat selo tadi itu. Ya, siapa karyawan kalian, SDM kalian yang hanya mementingkan diri sendiri, nggak peduli temennya. Pokoknya aku sukses. Pokoknya targetku tercapai terus. Aku nggak perlu dengan si A, si B, si C. Pokoknya aku yang sukses gitu. Aku yang maju terus. Kalau ada seperti itu, diedukasi dulu, ya, di coaching dulu, oke? Disarankan, diminta dia untuk bisa lebih mengarah kepada yang namanya kolaboratif, kerjasama, teamwork. Kan kita bekerja sebuah tim, bukan individu. Kalau individu, monggo lah dia mau kerja sendiri, bikin perusahaan sendiri itu nggak masalah. Ya, tapi ketika bicara organisasi, maka yang paling utama adalah kolaborasi. Itu yang penting adalah kerjasama, teamwork itu yang paling penting. Oke, ini peran kepemimpinan dan budaya dalam implementasi strategi. Peran inovasi ini juga sudah, ya, sangat teman-teman kalau mengulang lagi di mata kuliah manajemen inovasi itu sudah sangat paham lah. Inovasi itu bisa adanya di produk, ya kan, sedikit kita ulang, adanya bisa di layanan, adanya bisa di proses atau pada model bisnis. Inovasi bisa dilakukan di situ, ya. Kuncinya adalah sanggup beradaptasi. Ingat, masih sanggup beradaptasi, cepat menyesuaikan diri dalam apa? Dalam hal disrupsi, terutama dalam dunia digital. Sekarang teman-teman tahu pasti, tahu persis kan dunia sekarang luar biasa cepatnya perubahannya gitu. Dalam hal teknologi itu mungkin dalam hitungan detik tuh sudah muncul aja. Ya, hari ini kita baru kenal dengan satu AI, besok muncul lagi AI baru. Ya, hari ini kita mungkin kenal satu teknologi, besok udah muncul lagi teknologi baru. Teman-teman harus memantau kondisi-kondisi seperti itu. Ya, kan memang eranya zamannya teman-teman semua tuh. Era digital, teknologi, ya, disruption teknologi itu merupakan zamannya kalian. Saya selalu pesankan ya, hati-hati dan jangan sampai teman-teman acuh cuek dengan yang namanya perkembangan teknologi, terutama AI. Ya, saya selalu bilang tuh ke teman-teman, jangan-jangan nanti suatu saat saingan teman-teman tuh pada saat masuk dunia kerja atau mungkin pada saat bekerja, ya, saat bekerja, jangan-jangan saingan teman-teman tanda kutip itu bukan lagi teman di sebelah, ya, bukan lagi rekanan kerja, bukan lagi itu mungkin, tapi apa? Tapi AI, ya, robot mungkin. Ada yang pernah membaca berita Amazon di Amerika? E-commerce-nya Amerika tuh Amazon, mereka sampai mem-PHK sekitar 300-an karyawan di bagian gudang. Bayangkan, mem-PHK kurang lebih 300-an manusia di bagian gudang. Kenapa? Karena mereka menggantinya dengan robot yang dilengkapi dengan AI. Ayo, bayangkan teman-teman semua. Manusia dikalahkan, tanda kutip ya, dikalahkan oleh robot yang dibekali AI. Tuh. Saya nggak tahu tuh progres perkembangan seperti apa. Tapi itu kan hak perusahaan tadi kan. Mungkin bagi perusahaan jauh lebih efisien, jauh lebih hemat dengan membayar biaya robot AI dibandingkan mungkin mengupah manusia karyawan yang mungkin walaupun sudah punya pengalaman puluhan tahun atau belasan tahun kalah oleh yang namanya robot robot AI itu. Itu Amazon tuh. Coba dicek tuh. Teman-teman nanti ya setelah kuliah cek aja tuh berita tentang Amazon mem-PHK sekitar 300 karyawan dan menggantikannya dengan robot tuh. Makanya saya bilang, jangan-jangan nanti suatu saat saingan teman-teman AI, sistem, teknologi, itu kenapa? Kalau teman-teman tidak punya skill, tidak punya kemampuan, minimal teman-teman harus punya kemampuan menggunakan AI. Karena AI juga itu juga sampai dengan saat ini juga memerlukan operator, ya.
AI juga memerlukan operator kok, masih memerlukan peran manusia sebetulnya. Nah, teman-teman, tadi saya bilang jangan sampai acuh dengan perkembangan teknologi, terutama AI, ya big data segala macam gitu ya. Internet of Things, itu harus tahu lah, harus paham teman-teman semua. Jangan gagap, jangan nggak paham gitu kan. Ditanya, masa mana UMPR? Jurusan apa? Prodi apa? Manajemen. Tahu nggak apa itu AI? Apa itu big data? Apa itu cloud? Ya, teman-teman malah jawab nggak tahu gitu, nggak pernah diajarin gitu kan, ngomong wah itu bahaya tuh ya, bahaya seperti itu. Teman-teman harus mantau gitu kan ya, walaupun mohon maaf mungkin teman-teman yang di daerah ya di Kasongan lah di manakah gitu kan, tetap harus update tuh informasi terkait dengan teknologi. Ini peran inovasi di era digital, otomatisasi ini yang mungkin diambil oleh Amazon tadi kan saya bilang, data analytics ya. Ini juga nih salah satu nih teman-teman kan ada kan tuh share tuh kan ya Zoom di grup tuh tentang ada peluang skill data analis tuh ngumpul gratis tuh, ikutin aja tuh karena juga sekarang profesi data analis juga lagi booming sekarang ya, yang saya tahu tuh lagi booming tuh data analis tuh. Coba deh belajar tuh, belajar juga itu di situ agar teman-teman punya skill tambahan. Jadi sarjana manajemen juga punya skill sebagai seorang data analis tuh. Coba ya ikut tuh yang bisa bisa sama siapa tuh Mbak Novita ya yang nge-share tuh. Ikut aja tuh, mumpung gratis tuh ya. Oke, lanjut lagi nih. Isu-isu kontemporer terkait dengan strategi. Lihat. Isu utamanya adalah disrupsi teknologi. Terus sempat dibahas juga kan percepatan atau kecepatan perubahan yang terjadi dalam dunia teknologi. Hari ini muncul teknologi baru, tiba-tiba besok muncul lagi. Tahun ini muncul iPhone, mungkin seri 17, sudah 17 ya. Kita nggak tahu kan tahun depan udah muncul lagi seri lah 18 atau mungkin nggak sampai setahun, setengah tahun mungkin kalau menurut iPhone. Nah, kita harus luncurkan sekarang nih, walaupun belum setahun, walaupun kemarin awal tahun mungkin anggaplah, atau mungkin pertengahan tahun 2025 kita baru meluncurkan iPhone 17, awal tahun 2026 kita luncurkan aja, katanya kan 2006 nanti luncurkannya iPhone 18. Bisa saja terjadi seperti itu. Mereka punya pertimbangan bisnis, mereka juga akan memantau tuh kan bagaimana Samsung bergerak. Samsung juga gitu. Samsung sekarang seri berapa? 25 ya Samsung. Mereka juga memantau tuh bagaimana pergerakan iPhone, ya bagaimana pergerakan HP-HP Cina kan Huawei, apa Xiaomi, Poco, Poco ya atau Poco namanya itu kan. Mereka mantau semua tuh. Ya. Sekarang dunia gadget luar biasa. Ya, apalagi sekarang kan HP-HP Cina itu juga udah luar biasa tuh kualitasnya. Ya bagus, Samsung dengan iPhone ini luar biasa deg-degan tuh mereka sekarang tuh ya. iPhone, Samsung mereka luar biasa ketakutan mereka. Karena memang terbukti secara data pangsa pasar iPhone dan Samsung tuh menurun. Pangsa pasar ya. Pangsa pasar iPhone, Samsung itu menurun. Yang naik tuh HP-HP Cina tuh. Huawei, Poco, apalagi tuh Xiaomi itu kan. Mereka sudah melengsek naik ke atas tuh. Mungkin 5 tahun ke depan ya kalau menengah atau mungkin 10 tahun ke depan, jangan-jangan sudah beralih tuh. Mungkin HP-HP Cina udah merajai gadget dunia. Kita bicara dunia. Ya mungkin sekarang iPhone, Samsung jangan-jangan nanti malah menjadi handphone handphone kasta kasta kedua mungkin jangan-jangan ke depan. Kita nggak tahu ke depan seperti apa. Itu kenapa? Karena adanya disrupsi teknologi. Ya, perubahan yang sangat cepat terjadi. Teknologi itu memang luar biasa, paling cepat dibandingkan bidang-bidang yang lain. Kalau bidang-bidang lain itu kan agak slow, perubahannya juga masih apa ya, evolusi lah namanya gitu kan ya, perubahan dalam bidang-bidang lain. Tapi kalau kita bicara teknologi, itu bukan evolusi lagi, tapi revolusi itu perubahannya tuh. Bahkan lebih besar dari revolusi itu disrupsi. Ya, yang lebih tinggi daripada revolusi ya disrupsi, cepat banget perubahannya. Ya, saya ingatkan betul-betul ke teman-teman agar memantau ya, update terus terhadap perkembangan teknologi. Yang lagi, walaupun kita orang manajemen, pantau tuh. Kenapa? Karena teknologi kan akan kita gunakan. Kita yang menggunakan orang-orang manajemen lah yang akan menggunakan teknologi. Nah, kalau kita tidak bisa menggunakan teknologi, tadi yang saya bilang, teman-teman kemungkinan besar akan
akan tersingkir dari persaingan, akan tersingkir dari organisasi. Itu yang saya khawatirkan. Kalau teman-teman tidak peduli sekarang, tidak peduli dengan apa yang namanya teknologi, apa yang namanya AI, big data, yang tadi kita bahas ya, storage, itu harus paham tuh teman-teman. Karena ini teman-teman pasti akan bersinggungan dengan itu di dunia kerja, pasti tuh. Silakan tuh yang sekarang sambil bekerja, ada nggak yang tidak bersinggungan dengan teknologi itu? Pasti semuanya sedang bersinggungan dengan teknologi. Dan lihat sendiri di dunia kerja yang tidak bisa teknologi, apa yang terjadi pada dia? Nggak dipakai dalam organisasi, ya pasti nggak dipakai tuh. Katanya saya ini Pak, kudet Pak, gaptek. Dulu istilah gaptek mungkin istilah-istilahnya untuk bercandaan. Dulu zaman saya, gaptek nih, candaan, udah selesai gitu kan, dianggap angin lalu aja. Tapi sekarang, gaptek itu akan menjadi sebuah kelemahan, kekurangan, bahkan mungkin tanda kutip menjadi aib. Ya, kita akan mungkin malu bicara saya gaptek, betul-betul malu gitu. Kalau zaman saya dulu, aku gaptek, udah selesai gitu aja, cuek gitu. Tapi sekarang atau mungkin nanti ke depan teman-teman semua mengalami ketika teman-teman bicara saya gaptek Pak, nggak ngerti teknologi, selesai. Teman-teman akan disingkirkan. Ya, itu saja nama manajemen harus paham juga teknologi. AI, big data, gitu ya, cyber segala macam tuh harus paham tuh, belajar juga sama seperti itu. Terus yang kedua, sustainability, keberlangsungan, ada ESG, environmental, social, governance, itu juga harus kita pahami nih. Orang-orang manajemen harus paham. Kenapa? Karena strategi pasti ujung-ujungnya akan bersinggungan dengan sustainability dan ESG. Yang di dunia barat, ya di dunia barat, Amerika, Eropa, hal-hal seperti ini sudah lumrah, bukan lumrah dalam arti ini, menjadi standar hidup mereka, ya, sustainability dan ESG itu menjadi standar hidup mereka. Kalau kita bicara sustainability, kita bicara green. Apakah green company, green product, ya. Yang kalau kita bicara green product berarti produk-produknya harus dibikin, diolah, diciptakan tanpa merusak lingkungan. Kalau kita bicara green company, maka perusahaannya itu dioperasionalkan dengan cara tidak merusak lingkungan. Terindikasi saja, terindikasi saja ada produk yang melanggar prinsip green ya dianggap merusak lingkungan. Kalau sudah bicara level Eropa Amerika, produk itu nggak akan laku, diboikot oleh rakyatnya. Seperti itu sudah mereka sekarang. Ya, Amerika, Eropa sudah masuk pada level itu. Jika ada produk yang tidak menerapkan prinsip-prinsip atau standar-standar green produk, produk itu akan diboikot, nggak akan laku, nggak akan ada yang beli. Ya, Indonesia mungkin masih masih inilah, masih belum sampai ke situ. Indonesia mungkin di beberapa mayoritas provinsi mungkin masih pada level apa? Masih pada level tidak memberikan atau tidak menyediakan plastik di Alfamart ya, di Indomaret atau di apa namanya hipermarket supermarket yang lain lah ya. Baru sampai level itu kita. Nanti kita masih belum peduli produk yang melanggar apa merusak lingkungan. Kita masih nggak peduli. Kita masih beli aja gitu kan ya. Jika ada produk yang kita inginkan. Padahal mungkin produk itu dibuat dengan cara merusak lingkungan. Indonesia masih belum terlalu peduli dengan hal itu. Kalau di Amerika, Eropa, mereka sudah jadi standar. Ya, pertama yang mereka lihat adalah produk ini menerapkan prinsip green enggak. Itu yang pasti ditanya oleh rakyat Amerika, rakyat Eropa, itu pasti seperti itu yang mereka tanyakan. Ada saja terindikasi produk yang melanggar atau merusak lingkungan, mereka akan buang. Mereka nggak akan pakai, boykot tuh, bangkrut pasti perusahaan itu. Oke. Terus isu utama strategi modern juga global competition. Jadi kita kalau kita bicara persaingan ya kompetisi isu-isu manajemen dunia ya sudah kita harus bersaing dengan dunia sekarang ya efek kepada globalisasi. Salah satu efek globalisasi itu kan hampir-hampir tidak ada lagi yang namanya batas wilayah secara fisik. Ya, produk luar negeri bisa masuk dengan mudah ke Indonesia. Contoh produk Cina bisa masuk kan bisa gampang betul dijual di Indonesia. Nah, itu harusnya menciptakan persaingan global. Kita kalau nggak bisa bersaing, selesai kita. Nah, teman-teman pasti tahu lah, produk-produk Cina itu kan umumnya, ya, kalau kita bicara produk Cina itu umumnya lebih murah. Ya, umumnya lebih murah. Ya, yang retail lah, bahkan mungkin apa namanya, masuk kategori produk-produk yang menengah atas juga. Kalau kita bandingkan dengan produk dari negara lain, atau bahkan produk kita sendiri, Indonesia,
mereka bisa lebih murah, ya. Contoh mobil listrik, ya mobil listrik tuh BYD ya kalau teman-teman tahu tuh. Bagaimana Tesla susah betul bersaing dengan produk mobil listriknya Cina tuh. Kenapa? Karena mobil yang istilahnya levelnya sejenis, gitu ya, fungsi fiturnya mirip-mirip. Tesla jauh lebih mahal, sedangkan Cina BYD itu jauh lebih lebih murah. Nah itu menciptakan persaingan global ujung-ujungnya dengan apa? Isu-isu strategi di dunia. Mungkin barangkali strategi yang digunakan Cina kan adalah apa tadi? Cost leadership. Mereka bisa menekan biaya dengan serendah mungkin, efisiensinya maksimal, tetap menjaga kualitas. Akhirnya apa? Produk mereka jauh lebih murah. Selain mungkin faktor-faktor lain gitu ya mungkin. Yang jelas ya faktor ketersediaan sumber dayanya kan ya, sumber daya apa namanya bahan mentahnya mungkin mereka lebih lebih banyak yang lebih bagus. Eropa kan kayak Amerika kan perlu impor dulu bahan baku. Tapi di luar itu pasti manajemen strateginya adalah cost leadership tuh Cina tuh. Kenapa? Akhirnya mereka bisa menciptakan produk yang lebih lebih murah ya. Artificial Intelligence AI ya dalam strategi korporasi lagi-lagi. Oke. Jangankan kita di level fungsional gitu ya, di level yang tadi manajemen keuangan, pemasaran dan lain-lain. Level corporate saja itu para direktur, para CEO harus paham betul dengan AI itu. Karena memang AI sudah menjadi bagian kehidupan kita saat ini. AI sudah menjadi bagian dari keseharian kita. Jadi saya heran kalau ada misal mahasiswa yang nggak tahu AI. Aneh betul. Padahal mereka lah yang sekarang hidup di dalam lingkungan itu. Kita nggak tahu AI itu kan sifatnya apa namanya nggak kelihatan gitu. Hanya apa dia bersifat teknologi gitu. Di sekitar kita sudah AI itu yang beredar tuh padahal tuh. ChatGPT lah segala macam kan. Bahkan hampir-hampir setiap bidang keilmuan, bidang pekerjaan, itu sekarang sudah hampir semuanya ada AI. Ya, sudah ada AI semua tuh. Tapi memang betul, hati-hati dengan AI dalam hal penggunaannya. Ya, karena belum sesempurna itu. AI, teknologi sekarang belum sesempurna yang kita bayangkan. Ada kekurangannya, ada kelemahannya, ada cacatnya masih gitu ya. Makanya saya selalu pesankan ke teman-teman semua yang menggunakan AI, jangan telan mentah-mentah apa yang didapat atau apa yang diinformasikan oleh AI. Pelajari lagi, baca lagi, bener nggak apa yang dijawab oleh AI? Sesuai nggak, relevan nggak? Ya, kadang-kadang pertanyaannya sama atau satu pertanyaan, hati-hati jawabannya mungkin nggak relevan dengan kita. Kita di Kalteng, apalagi teman-teman di Kasongan, misalnya gitu ya, contoh di Kasongan. Bertanya misalnya, apa strategi yang bisa digunakan untuk mengembangkan bisnis UMKM? Misal ditanya seperti itu ke AI. Baca lagi tuh jawabannya apa. Jangan-jangan jawaban yang diberikan AI adalah menggunakan standar apa? Jawa kah, Jogja kah, misal Jakarta kah yang digunakan. Akhirnya apa? Nggak relevan dengan daerah kita, daerah Kasongan misal gitu kan. Atau jangan-jangan malah lebih tinggi lagi. Jangan-jangan pertanyaan yang sama pernah ditanyakan orang Amerika. Akhirnya apa? AI menjawab jawabannya menggunakan standar Amerika yang ternyata hampir pasti tidak relevan, tidak sesuai dengan kondisi kita di daerah. Makanya saya selalu tanya atau selalu saya bilang pesankan ke teman-teman, kalau gunakan AI silakan saya bilang, tapi harus dibaca dulu, dipelajari lagi. Relevan nggak? Sesuai nggak dengan kondisi kita di daerah gitu ya di kita nih, saya di Palangkaraya, teman-teman mungkin di Kasongan. Relevan nggak dia? Masuk akal nggak? Karena walaupun AI sekarang canggih, dia menggunakan data, tapi justru itu data itu jangan-jangan dia pakai adalah data dari tempat lain. Ya, ujung-ujungnya apa? Tidak relevan dengan kondisi kita di daerah. Ya, gunakan AI dengan sebaik mungkin. Ini terkait dengan digital, ya sudah kita singgung-singgung kita tadi. Integrasi teknologi dalam proses bisnis, AI, big data, cloud computing, ya ujung-ujungnya digunakan itu untuk apa? Efisiensi. Dan bahkan sekarang tuh bagi para manajer, ya enak betul tuh, ya. Bagi para supervisor pada saat menyusun sebuah strategi, pengen nyari data, mengumpulkan data tuh sekarang gampang betul, ya. Tinggal klik-klik di laptop, tanyakan AI, kita mau data apa saja tuh ada, ya. Itu kalau andai kata zaman saya dulu waktu saya kerja sudah ada hal seperti ini, wah, enak betul saya kerja itu, ya. Saya kalau mau cari dulu zaman saya, kalau mau misal mau menganalisa data pasar, market gitu ya, saya harus ke beberapa instansi tuh, BPS yang pasti tuh.
ya, ke bagian apa, ke dinas koperasi. Saya sering datang ke sana tuh untuk apa? Minta data. Misal saya pernah dulu di satu daerah, saya pengen tahu jumlah UMKM di daerah tersebut, ya saya harus datang ke kantor BPS, datang ke dinas koperasi, datang ke dinas apa namanya industri gitu loh. Hanya untuk apa? Hanya untuk mencari informasi atau data jumlah UMKM. Itu doang. Sekarang enak betul teman-teman gitu ya. Makanya saya bilang tadi, andai kata teknologi ini sudah ada zaman saya kerja dulu, enak betul saya dulu. Gampang bikin strategi, gampang bikin prediksi, bahkan apa, gampang bikin analisa. Ya jadi sekali lagi saya pesankan betul teman-teman harus harus familiar tuh dengan yang namanya teknologi AI, big data, cloud computing, lain-lain lah. Apa Internet of Things segala macam itu ya harus paham tuh teman-teman semua. Ini sustainability dan ESG. ESG itu nanti kita bahas di materi berikutnya. Ada strategi basis data, ya. Contoh kayak Netflix, itu mereka betul-betul menggunakan data tuh. Ya, mereka betul-betul menggunakan data sebagai alat untuk menyusun strategi buat mereka. Tokopedia juga, mereka punya data luar biasa tuh ya. Shopee, Tokopedia, itu mereka punya keunggulan. Apa mereka punya data. Kita kan kalau daftar bikin akun di Shopee itu kan kita nyerahin data tuh. Nama, gitu kan, email, nomor handphone, itu secara tidak langsung, secara sadar kita nyerahin data buat mereka loh. Bagi mereka, data itu dikumpul menjadi sebuah big data. Nah, kalau mereka paham, dan saya kira mereka paham, itu yang menjadi senjata mereka untuk bisa mengembangkan perusahaan mereka. Mereka akan tahu, ya, eh, member saya, Shopee misalnya gitu ya, membernya Shopee, anggotanya Shopee, atau yang punya akun di Shopee, Shopee tahu tuh usia rentang berapa gitu kan ya. Kecenderungannya suka produk apa, mereka tahu tuh usia sekian jenis kelamin ini misalnya suka produk apa, ya mereka punya itu yang mereka gunakan sebagai alat untuk menganalisa dan memformulasikan strategi itu bagi mereka. Itu makanya saya bilang tadi big data sekarang itu menjadi keunggulan yang luar biasa. Siapa yang pegang data dia akan unggul, ya. Amerika, Cina menjadi besar itu kenapa? Salah satunya karena mereka memegang data dunia. Ya, itu salah satu faktor yang menyebabkan Amerika dan Cina saat ini gitu ya menjadi dua negara yang super power yang merupakan data apa negara kuat karena mereka memang punya data dunia, data manusia di dunia mereka punya semua tuh. Ya, makanya itu yang menyebabkan mereka bisa lebih lebih maju. Indonesia sedang membangun tuh. Ya, saya ada baca berita Indonesia sedang membangun big data sendiri. Ya, kalau itu terjadi, kalau itu selesai, jadi kalau kita punya big data yang kuat, AI akan berkembang. AI dalam negeri ya, AI Indonesia akan berkembang dengan sangat bagus. Karena emang AI itu bisa hidup, bisa berkembang, dia didukung oleh yang namanya data, big data itu sendiri. Ya, AI nggak akan bisa berkembang kalau dia tidak disuplai, tidak didukung oleh data. Makanya saya bilang tadi big data adalah kunci sukses sebuah organisasi, apalagi negara gitu ya, kalau ingin bisa bertahan dalam jangka yang panjang. Ini juga beberapa perubahan perilaku konsumen yang menjadi isu-isu kontemporer sekarang. Konsumen sekarang lebih sadar nilai etika. Konsumen sekarang cepat betul perubahannya, ya. Kebutuhan mereka, ya, keinginan mereka sangat cepat. Nah, perusahaan tadi di awal kan kita sudah singgung, salah satu perusahaan organisasi yang ingin bisa bertahan lama adalah perusahaan yang sanggup beradaptasi. Salah satunya adalah beradaptasi terhadap kebutuhan konsumen, perilaku konsumen yang berubah-ubah. Ya, strategi harus applicable. Strategi harus adaptable. Gampang berubah, bukan gampang berubah, gampang beradaptasi, ya. Apa yang harus diadaptasi? Ya tadi ini perilaku konsumen. Kita jangan mentang-mentang, oh kita sudah menetapkan strategi kok, kita strategi 5 tahun tuh, itu strategi kita. Tapi kalau setahun pertama, setahun kedua, sudah ada perubahan di market, di pasar, terutama dengan perilaku konsumen, ya kita jangan bertahan dengan strategi kita yang ada. Sesuaikan, adaptasikan, ya. Strategi kita mengikuti arah ataupun
kecenderungan yang sedang terjadi di pasar, di lingkungan eksternal. Itu yang kita bahas kan di materi bab ketiga atau ketiga, ke pertama ya. Kedua itu tentang apa analisa eksternal. Ya, harus tuh yang pastel itu. Kita harus lihat tuh kondisi konsumen kita seperti apa, perilaku mereka seperti apa, style mereka seperti apa, gaya hidup mereka seperti apa. Awasi itu, pantau. Jadi manajer hari-harinya melihat itu. Ya, dalam rangka apa? Agar ketika kita tahu ada perubahan, kita sadar ada perubahan, maka segera segera adaptasikan strategi yang telah kita susun. Oke, ini terakhir ya teman-teman, kita bicara strategi strategi global, internasional, ESG. Tadi sudah sebagian saya singgung di materi sebelum tadi ya. Kita lihat manajemen strategi secara global itu seperti apa sih sekarang perkembangannya ya. Perusahaan sekarang kecenderungannya sudah harus memikirkan bagaimana caranya bisa bersaing secara lintas negara. Kalau memang kita bicara perusahaan yang kita ingin bicara apa perusahaan besar gitu ya. Bahkan sekarang level menengah pun kan sudah gampang. Gampang dalam artian kita bisa kok ekspor. Kalau dulu kan dibatasi itu. Susah betul kalau mau ekspor. Bahkan UMKM kan bisa ekspor juga. Ya, perusahaan-perusahaan, usaha-usaha UMKM, kalau memang produknya bagus, berkualitas, diterima oleh orang luar, kita bisa kok ekspor. Ya, contohnya produk-produk yang paling dicari itu biasanya itu ya kayak kayak sifatnya handicraft ya, kerajinan tangan itu gampang tuh kok. Kita mau ekspor, tinggal bagaimana kita bisa mencari pasarnya aja. Bagaimana kita bisa mencari calon-calon pembeli di negara lain. Kayak gitu-gitu tuh harus bisa. Makanya sekarang saya bilang kalau bicara ekspor, dulu kan bayangan kita itu perusahaannya perusahaan besar, sudah level corporate mungkin, sudah level ya perusahaan besar lah kalau bicara ekspor. Sekarang nggak lagi. Ya, bahkan mungkin untuk kita yang perusahaan kecil pun kalau memang punya channel, punya jaringan, punya koneksi di luar, ya kita bisa ekspor. Kita bisa jual ke luar negeri. Saya punya beberapa teman pengrajin produk tertentu gitu ya. Mereka sering kirim barang ke Malaysia, ke Singapura, ke Thailand, tuh bisa sekarang tuh. Jadi kalau kita bicara manajemen strategi, maka salah satu faktor yang dipertimbangkan adalah potensi atau peluang di SWOT itu ya, di SWOT analisis. Apa di SWOT analisis ada bagian kan opportunity. Salah satu opportunity yang harus dilihat adalah peluang ekspor, peluang transaksi di luar negeri itu yang harus jadi salah satu faktor yang jadi pertimbangan pada saat kita memformulasikan strategi. Ya, fokusnya adalah standarisasi, adaptasi pasar lokal. Ini strategi global. Jangan lagi kita sebagai bangsa ini kalau saya bicara nih ya, menjadi target. Indonesia ini kan kalau di mata internasional kan adalah sebuah negara yang merupakan pangsa pasar. Kita dianggap negara konsumtif, konsumen, pembeli. Kita belum dianggap sebagai negara produsen. Ya, Indonesia saat ini belum dianggap sebagai sebuah negara produsen, tapi apa? Sebagai negara konsumen. Banyak betul negara-negara lain tuh pengen menjual barangnya, jasanya ke Indonesia. Apa nih? Oke, banyak betul negara lain yang pengen menjual produknya ke Indonesia. Kenapa? Tadi saya bilang kita ini masih dinilai sebagai sebuah negara konsumtif, konsumen. Semoga ke depan berubah ya. Kita juga harus bisa meniru Cina. Mereka tuh negara produsen yang luar biasa. Amerika udah lama menjadi negara produsen. Produk mereka sudah berseliweran lebih apa beredar di banyak negara. Cina juga sudah seperti itu. India juga sudah mulai menjadi negara produsen. Ya, Eropa juga sudah. Kita nih Indonesia nih harus merubah kebiasaan dan paradigma kita. Jangan sampai kita terbiasa gitu ya. Terbiasa menjadi negara yang sifatnya hanya bisa beli aja gitu. Kita harus bisa jualan tuh ke pasar global. Nah, strategi, manajemen strategi, ini teman-teman belajar nih. Belajar bagaimana strategi juga harus mempertimbangkan potensi atau peluang global.
Ini beberapa tipe strategi global, ya global strategi efisiensi tinggi, tadi sudah kita bahas juga ya, multi domestic strategi, adaptasi, ya, transnasional strategi, gabungan antara efisiensi dan adaptasi. Ini beberapa pilihan strategi lah kalau kita bicara global. ESG dalam strategi global ini yang jadi perhatian ya, harus jadi perhatian nih. Environmental, sosial, governance ini yang menjadi perhatian pada saat menyusun strategi level global. Bagaimana kita bisa menerapkan produk kita, nih ingat saya bilang tadi ya. Walaupun kita UMKM, produk kita mungkin produk biasa saja, kerajinan, tapi kalau ada buyer di luar, ingat, buyer pasti ingin memastikan apakah produk kita sudah ramah lingkungan. Green product nggak? Apakah produk kita termasuk kategori merusak lingkungan atau tidak? Kalau mereka orang luar menilai produk kita adalah produk yang merusak lingkungan, mereka pasti akan skip. Mereka pasti tidak akan mau beli. Karena mereka sudah standarnya sudah tinggi terkait dengan lingkungan. Mereka luar biasa standarnya ya. Sedikit saja ada bisa dalam prosesnya gitu ya. Ada dalam proses untuk bisa menghasilkan produk itu terindikasi merusak lingkungan, itu orang-orang barat pasti akan menolak ya. Makanya teman-teman kalau mau mengekspor apapun gitu ya, mungkin ada produk yang unggul yang masuk level internasional, artinya bisa diekspor, pastikan produk tersebut ramah lingkungan, tidak merusak lingkungan. Pastikan itu. Sosial juga diperhatikan tuh oleh dunia internasional, hak pekerja, ya, apa namanya, eh, keadilan untuk karyawan, isu-isu buruh itu tidak ada. Nah, itu juga jadi perhatian global tuh. Kalau sampai ada perusahaan yang disinyalir gitu ya mengeksploitasi karyawan dengan cara yang tidak baik ya sesuai dengan hukum buruh internasional itu juga biasanya umumnya hampir bisa dipastikan produknya tidak akan laku ya. Governance juga ini ya. Ini yang jadi masalah utama Indonesia nih. Banyak calon-calon investor yang gagal batal investasi di Indonesia karena mereka takut. Takut apa? Takut dengan budaya korupsi yang ada di Indonesia. Banyak beberapa perusahaan yang tadinya awalnya tertarik ingin investasi di Indonesia, nggak jadi. Pindah ke Thailand, pindah ke Malaysia. Contoh Elon Musk, kan beberapa kali dia ketemu Pak Jokowi dulu kan. Pak Jokowi beberapa kali ke Amerika, Elon Musk juga pernah ke Indonesia. Dari sisi bisnis, ya, dari sisi bisnis, Elon Musk atau Tesla-nya akan jauh lebih menguntungkan kalau mereka buka pabrik di Indonesia, pabrik mobil listriknya ya. Mereka akan untung besar kalau mereka bangun pabrik di Indonesia, pabrik mobil mobil listriknya. Kenapa? Karena sumber dayanya apa bahan mentahnya kan kita kita kan merupakan negara penghasil nikel nomor satu dunia. Cadangan nikel Indonesia itu nomor satu di dunia. Nikel kan bahan untuk bikin baterai, baterai mobil itu. Tapi kenapa Elon Musk batal bikin pabrik di Indonesia? Karena biaya di luar untuk produksinya yang lebih besar. Biaya untuk perizinan, biaya untuk tanda kutip ngasih upeti ke pejabat itu yang Elon Musk nggak tahan. Akhirnya apa? Akhirnya dia bikin pabrik atau pabrik mobil atau pabrik baterainya di negara yang lebih dekat ke Indonesia. Apa? Ke Malaysia. Mereka bikin pabrik di Malaysia. Coba bayangkan betapa besarnya kerugian kita tuh. Belum lagi perusahaan-perusahaan lain yang akhirnya buka buka pabriknya di Vietnam. Di Vietnam diberikan kemudahan luar biasa. Nggak ada tuh biaya siluman, nggak ada tuh biaya-biaya fee, honor-honor atau apapun upeti buat pejabat. Nggak ada di Vietnam. Kamu mau investasi, lakukan investasi. Biayanya seadanya. Itu di Vietnam. Di kita belum biaya perizinan, ya kan? Belum biaya pembebasan lahan, belum lagi ada tuntutan-tuntutan yang pekerja lokal itu juga kan jadi masalah tuh. Apalagi tuh yang fee sekian ya, sekian persen ya untuk pejabat. Ya minggat lah investor, kebanyakan pindah ke Vietnam tuh. Ya, nah ini ya isu-isu ESG kalau kita bicara bisnis global itu yang menjadi isu jadi perhatian dunia internasional. Di kita tiga hal ini memang masih PR besar. Environmental ya, masih ada isu-isu ramah lingkungan.
sosial. Kita juga masih sering adanya demo-demo karyawan, apa demo-demo buruh gitu kan, itu juga jadi perhatian tuh di luar negeri tuh. Governance, apalagi governance nih ketiga ini yang korupsi ini luar biasa di kita jadi apa tantangan ya. Oke, ini beberapa cuman alat analisis saja ya teman-teman, nggak usah terlalu fokus ke sini. Ada CAGE framework, ada Triple A, ada Sustainability Reporting. Ini alat-alat untuk menganalisa peluang potensi ketika sebuah perusahaan atau organisasi ingin melakukan apa namanya membuat strategi level global. Ini akan mereka lakukan ya. Mereka akan melihat budaya seperti apa, administrasi seperti apa, geografisnya seperti apa di negara tujuan itu akan mereka lihat pada saat mereka memformulasikan strategi ya. NCAGE framework ya, ini juga culture ya, cultural budayanya. Kita juga ya Indonesia juga kalau kita mau ekspor produk kita ke luar negeri, kita pasti akan lihat tuh budaya di sana apa sih gitu ya. Cocok nggak dengan produk kita? Jangan pernah jualan ke negara yang produk kita tidak sesuai dengan culture mereka, dengan budaya mereka. Nggak akan laku ya, nggak akan laku. Administratif, geografik, ekonomik, itu ya CAGE ya. Ini bisa digunakan. Ada namanya triple A, adaptation, aggregation, arbitrage, ini juga digunakan pada saat perusahaan atau sebuah perusahaan ingin menyusun strategi. Terus ada sustainability reporting. Ada GRI, Global Reporting Initiative, SDGs ya, SASB itu. Ini yang digunakan beberapa tools atau alat yang digunakan perusahaan ketika mereka ingin membangun atau memformulasikan strategi ke luar negeri global. Ini tantangan strategi global, isu geopolitik dan proteksionisme. Teman-teman pasti juga mengikuti ya berita Donald Trump yang mengenakan apa tarif yang luar biasa. Di kita kan kena berapa terakhir tuh 30% ya. Indonesia kan yang dikenakan tarif 30% gitu kan, misalnya Cina lebih parah lagi kan karena emang mereka sedang Amerika dengan Cina kan memang sedang terjadi perang dagang, perang ekonomi. Jadi Amerika menetapkan tarif ke Cina itu kan 100% ya. Cina membalas juga gitu kan. Kalau Indonesia kalau nggak salah terakhir 30% ya atau mungkin 20% tuh. Saya lupa. Tapi tetap itu apa sih artinya? Artinya produk kita kalau kita mau jual produk kita ke Amerika, Amerika akan mengenakan tarif 50%. Yang tadinya kita jual 100.000, misal gitu ya, 100.000 karena dikenakan 15% atau 30%, misal 30% gitu ya, maka harga jualnya menjadi $130 untuk setiap produk gitu. Harganya di sana lebih mahal barang kita akhirnya gitu loh. Yang tadinya orang Amerika beli produk kita $100 karena dikenakan tarif 30%, akhirnya terpaksa dijual menjadi harganya $130. Itu efek dari pengenaan tarif. Bayangkan tuh produk-produk Cina kan yang dijual di Amerika yang tadinya dijual $100, akhirnya apa? Orang Amerika beli produk Cina harganya menjadi 100 atau $200. Nah, itu tuh tujuan Donald Trump ya untuk melindungi industri mereka. Itu tuh tujuan mereka. Terus kompleksitas regulasi itu juga jadi masalah. Kadang-kadang ada negara yang sangat-sangat ketat membatasi masuknya produk-produk dari luar negeri, dari luar. Contoh kayak kita kan ada beberapa jenis produk yang memang kita 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 regulasinya ketat gitu. Tidak asal-asal bisa masuk. Tidak bisa asal masuk produk-produk dari luar negeri. Indonesia juga bisa menerapkan itu. Biaya tinggi terkait dengan bahan bakunya, ketersediaan bahan baku itu juga jadi pertimbangan ya. Kesenjangan digital global. Ada negara yang mungkin internetnya juga masih apa namanya masih bermasalah internet itu kan juga juga jadi pertimbangan tuh ketika negara atau sebuah negara ingin melakukan transaksi-transaksi secara global. Oke, teman-teman, demikian materi untuk pertemuan kedua ini. Silahkan teman-teman jika ada yang ingin didiskusikan
Monggo. Sebelum saya share tugas hari ini ya, tugasnya sama, caranya sama seperti kemarin, bukan sama. Dikerjakan dan diupload di Google Drive fakultas ya, maksimal jam 4 sore kan ya? Maksimal jam 4 sore, tapi paling cepat jam 2 ya. Paling cepat. Siapa tahu ada sejam selesai gitu kan ya. Jangan langsung upload gitu kan ya. Saya yakin banyak kok yang sudah bisa selesai dalam sejam. Karena soalnya itu gampang aja kok. Apa tugasnya gampang aja kok ya. Mungkin ada sejam udah selesai. Jangan upload ya. Paling cepat upload jam 2, paling lambat jam 4. Oke. Seperti itu. Silakan jika ada yang mau diskusi, saya buka diskusi kita. Monggo teman-teman, ada? Kalau nggak ada, saya mau langsung share ini aja, tugas. Tapi tolong yang bisa on cam di on camkan dulu ya, buat dokumentasi, buat laporan ke fakultas. Mungkin bisa yang bisa sebentar aja deh, 1 menit atau 2 menit, mungkin on cam dulu teman-teman, biar nanti saya laporkan ke fakultas. Ini kelas praktisi manajemen bagus kok, itunya apa namanya on cam semua gitu loh, ya. Mbak Meli, Mas Reno mungkin bisa sebentar aja ini apa on cam. JP juga ya. Kita tunggu dulu ya sebentar ya. Biar semua biar semua on cam dulu. Dan nanti diminta laporan. Kan wajib on cam kan? Yang nggak hadir siapa ya? Mas Kun nggak hadir ya? Mas Kun nggak hadir. Hadir Pak, hadir. Oh, mana? Ini Pak. Oh, oke. Oh iya. Ini Yepi. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang mau didiskusikan. Tugasnya saya copy di chat ya. Saya taruh di chat. Silakan kerjakan. Ingat, paling cepat uploadnya jam 2 siang. Oke. Tuh, sudah saya kirim tugasnya. Silakan, kalau tidak ada, saya tutup kelas hari ini, pertemuan kedua. Sampai jumpa di semester depan. Semester depan kita mata kuliah apa ya? Saya lupa. Kita ketemu mata kuliah apa ya semester depan ya? Nanti saya lihat ya. Mm-mm. Silakan ya, saya sambil menunggu teman-teman kalau ada yang mau diskusi. Semester depan, semester 4 teman-teman akan ketemu dengan saya di mata kuliah digital marketing, insya Allah tuh. Kita ketemu di digital marketing. Mungkin di kewirausahaan, insya Allah juga ketemu saya nanti. Ya, 2 mata kuliah tuh, salah tuh. Digital marketing dan kewirausahaan. Cuman masalahnya digital marketing ini kan ada sesi praktikum. Nah, saya nanti akan konsul dulu loh ke Pak Dekan karena di prodinya ilmu komputer untuk kelas praktisi itu praktikumnya ditiadakan.
Ya, praktikum ditidakkan untuk kelas praktisi. Itu kan ada biaya tuh satu orang sekitar 250.000 kalau nggak salah ya. Cuman kan agak susah gitu kita praktikum untuk teman-teman yang di praktis itu. Kalau yang teman-teman reguler enak praktikumnya kan. Kalau yang komputer langsung ke lab. Kalau mata kuliah digital marketing itu hmm, nanti ada ya kita harus ada beberapa praktek gitu. Ya, nanti lah saya diskusi dulu dengan fakultas, dengan Pak Dekan itu untuk manajemen seperti apa. Ya, saran saya sih teman-teman yang domisili di Palangkaraya, misal gitu kan ya, semester depan gabung aja dengan kelas reguler dulu, khusus untuk mata kuliah digital marketing. Karena digital marketing itu harus praktek sebetulnya. Ya, nah ini memang kendala kalau kelas reguler yang sifatnya online. Ya sama teman-teman apalagi di ilmu komputer tuh, mereka kan emang wajib pegang pegang komputer di lab gitu loh. Jadi susah, makanya di prodi ilmu komputer teman-teman yang kelas praktisi online non reguler tuh ya terpaksa tidak tidak ikut praktikum. Ya ujungnya tidak bayar sih, tidak bayar kan gitu. Tidak dikenakan biaya praktikum gitu kan. Cuman sayang aja kan gitu loh. Apalagi untuk nanti kan semasa depan di manajemen kan ada digital marketing itu kalau saya sih pengennya teman-teman ikut gitu loh, belajar juga prakteknya, nggak cuma sekedar cuman teori gitu kan ya. Itu prakteknya tuh sampai nanti teman-teman bisa mengiklankan di Facebook Ads gitu, loh. Instagram Ads, bisa promosi di Facebook Ads gitu kan, tahu bagaimana caranya gitu. Itu sebagai nanti bisa 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 praktek gitu. Cuman saya nggak tahu nanti gimana kebijakan fakultas, karena ini juga semuanya fakultas yang ngatur. Emang selama ini fakultas khawatir kalau kita wajibkan juga teman-teman non-rek praktisi praktikum nanti nggak maksimal. Kasihan kan teman-teman bayar kan. Itu ada biaya tuh sekitar 250.000 kalau nggak salah tuh untuk praktikum itu. Nanti kasihan kan kita seperti nggak fair, nggak adil gitu loh. Ya, menerapkan praktikum ke teman-teman sementara teman-teman tidak maksimal belajarnya gitu kan dalam hal menerima ininya ilmunya juga gitu. Kalau di ilmu komputer setahu saya kemarin mereka meniadakan praktikum untuk yang non reguler ya, praktisi segala macam. Jadi salah satu masa depan kita ketemu mata kuliah kewirausahaan dan digital marketing sama saya gitu ya, sama saya gitu ya. Teori portofolio analysis itu Pak Dekan, insya Allah perilaku konsumen, mata kuliah perilaku konsumen itu dengan Bu Yuyu, talent manajemen dengan Pak Nopianto, facility manajemen dengan apa namanya dengan Pak Ahiril, insya Allah ya. Corporate finance itu dengan Pak J juga tuh. Insya Allah ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Udah kan? Ada yang mau didiskusikan teman-teman? Sebelum kembali ke dunia nyata teman-teman yang kerja lanjutkan kerja, yang masak tadi gimana? Nggak sampai hangus kan yang masak kan ya? Sambil dijaga ya kompornya, diperhatikan. Tuh. Ya, silakan ada. Nanti materi saya share juga ya, nanti saya kirim ke Mbak Erna ya untuk materi hari ini. Eh, Rekaman juga, insya Allah nanti saya share juga. Rekaman pertemuan pertama sudah saya share belum ya? Mbak Erna, ada saya share nggak rekaman rekaman pertemuan pertama kita kemarin tuh? Saya udah lupa. Teman-teman, ada nerima rekaman Zoom kita pertemuan pertama kemarin? Gak ada, Pak. Belum, Pak. Belum ya? Oke, minta maaf, minta maaf. Kalau materinya sudah saya share nggak materinya? Kalau materi kuliah sudah. Sudah materi kuliah ya? Oke, sudah. Berarti tinggal rekaman ya? Oke, nanti mungkin sekalian saya share nanti ke Mbak Erna ya, ke keluar untuk rekaman Zoom kita ini. Insya Allah, insya Allah. Ada teman-teman yang mau didiskusikan? Izin, Pak, yang untuk eh, praktek apa yang untuk semester depan itu, Pak, yang biaya 250.000 ya tadi itu, kalau Mm-mm. boleh tahu itu berapa kali pertemuan, Pak? Apa Nah sekali? itu tergantung ini kan nggak ada hitungan berapa kalinya gitu. Tapi yang jelas sepaket itu mata kuliah itu kan mata kuliah kan 3 SKS digital marketing ada 3 SKS. Dibagi dua dia mata kuliah digital marketing teori itu 2 SKS, mata kuliah praktikum digital marketing 1 SKS, total 3 SKS.
Nah, mungkin nanti teman-teman tetap masukkan di KRS mata kuliah praktikum tapi nggak bayar. Mungkin seperti itu nanti gitu ya. Tapi juga risikonya tidak mendapatkan prakteknya gitu. Jadi kita cuma belajar teori aja tentang digital marketing gitu kan. Digital marketing itu seperti apa, Facebook Ads seperti apa, membuat bisnis model kampas itu seperti apa, melihat atau menganalisa personakan apa persona pelanggan itu seperti apa, SEO seperti apa. Mungkin teori aja secara teori gitu belajarnya. Ya. Kalau teman-teman reguler, mereka akan praktek nanti. Akan saya bikin praktek mereka. Setiap pertemuan hari ini, misalnya ada pertemuan kelas, langsung saya kasih tugas praktek. Jadi jumlah prakteknya kemungkinan ya beriringan dengan teorinya. Hari ini mungkin teori apa, langsung ada prakteknya gitu loh. Mereka langsung praktek. Membuat bisnis model kanvas, BMC, langsung praktek. Bagaimana membuat bisnis model kanvas, gitulah membuat konten. Nah, bahkan membuat konten ini kan ada juga tuh kita belajar tentang membuat konten seperti apa. Itu langsung praktek juga mereka gitu nanti. Ya, nanti tunggu kabar selanjutnya. Kalau memang nanti teman-teman online yang online bisa juga prakteknya, mungkin akan saya usulkan teman-teman juga akan dapatkan praktekumnya juga gitu. Ya. Cuman tadi, kalau memang kebijakan fakultasnya, oke Pak Ayat silakan diterapkan praktikum juga di kelas praktisi yang non reguler. Ya, konsekuensinya teman-teman harus membayar biaya praktikum. Yang kalau nggak salah semester ini 250.000. Nggak tahu ya semester depan ya. Saya nggak tahu nih apakah ada kenaikan atau penurunan. Saya nggak tahu. Karena itu mutlak, bentar, mutlak kebijakan fakultas. Ya, bukan kebijakan prodi. Kalau soal biaya-biaya itu sudah kebijakan fakultas. Prodi hanya menjalankan. Siap, Oke? makasih. Saya nggak tahu nih aspirasi teman-teman gimana terkait dengan mata kuliah digital marketing. Pengen praktikum juga atau cukup teori aja? Nanti biar saya sampaikan ke Pak Dekan kita, Pak Jai. Gimana? Pengennya apa? Ah ya, pengennya gimana? Biayanya sekitar 250.000 per orang. Kalau yang reguler wajib. Reguler wajib. Nanti deh ya, saya bikin polling ya di grup ya. Saya minta keaktifan teman-teman semua yang kelas berapa orang nih? Kita ada sekitar 20-an orang kan. Saya minta semuanya wajib ya ikut polling. Pak, skip aja kami anunya praktikumnya gitu kan. Nanti biar jadi tambahan informasi ya buat saya ke Pak Dekan. Karena lagi-lagi tadi saya bilang ya, saya informasikan untuk yang prodi ilmu komputer, sistem informasi, mereka untuk kelas non reguler atau praktisnya mereka meniadakan praktikum. Kalau komputer jelas kan, memang harus harus masuk lab di teman-teman yang mau komputer kan, nggak bisa praktikum. Gimana caranya praktikum kayak gini kan kalau nggak pegang lab atau komputer gitu. Makanya kebijakannya untuk kelas praktisi, non-reg, dan kelas daerah itu di ilmu komputer ditiadakan. Jadi mereka cuma belajar teori doang tuh, teori, teori aja. Padahal ilmu komputer kan harusnya kan memang praktek harusnya gitu. Tapi ya tadi kesulitan fakultas kalau menerapkan praktikum untuk teman-teman di di kelas online seperti ini, sementara mungkin dosennya tidak punya kemampuan menjelaskan praktikumnya secara online, kan nanti malah jadi nggak fair kan, nggak adil gitu. Teman-teman nggak maksimal, apalagi kan kita cuma 2 kali pertemuan. Nah itu juga kendala tuh, ya kan? Jadinya jadi kendala gitu-gitu. Seperti itu. Mm-mm. Oke ya, sudah download semua tuh tugasnya, segera di-download ya. Sebelum nanti kalau kalau saya tutup kan hilang nanti tuh itunya tugasnya itu. Ingat paling cepat diupload jam 2 siang, paling lambat jam 4. Jam 4 itu kan sesuai ketentuan dari fakultas. Baik, jika tidak ada yang kita diskusikan lagi, saya tutup pertemuan kedua kita untuk mata kuliah manajemen strategik. Semoga ada manfaatnya. Ingat ya, mata kuliah manajemen strategi itu paling intinya, kuncinya, pokoknya, apalah namanya itu di pertemuan pertama kemarin. Bab 2, 3, 4, 5, 6. Bab 2 tentang analisa eksternal, bab 3 tentang analisa internal, ya, bab 4 kita membahas formulasi strategi, bab 5 kita membahas tentang implementasi strategi, dan bab 6 kita membahas tentang evaluasi. Ah,
bab itu, bab 2 sampai bab itu teman-teman ulang-ulang terus tuh. Jadikan itu skill. Ya, jadikan itu betul-betul pengetahuan teman-teman sebagai seorang sarjana manajemen. Tadi saya bilang, teman-teman sebagai sarjana manajemen kalau tidak tahu strategi, wah, parah nanti teman-teman. Ya, tanda kutip akan diketawain orang. Ini orang manajemen kok nggak tahu strategi, itu parah tuh. Ya, terserah teman-teman mau fokus di pemasaran, teman-teman mau fokus di keuangan, SDM, atau operasional, atau strategi gitu kan. Nanti yang strategi yang ketemu saya. Saya dosen strategi gitu. Akan ketemu saya nanti. Kalau yang pemasaran, ketemunya dengan Bu Yuyu. Nanti ya semester apa tuh? Semester 5 ya. Yang mata kuliah peminatan tuh. Mata kuliah peminatan adanya di semester 6 sorry. Nanti semester 6 teman-teman akan disuruh milih. Akan suruh milih Mas Kun mau ngambil manajemen apa? Dari 5. Keuangan, pemasaran, SDM, operasional, dan strategi. Ya, nanti akan diminta tuh masing-masing teman-teman saya akan diminta tuh pilih peminatan atau kalau bahasanya itu jurusannya apa gitu lah. Atau kalau mungkin kalau di kedokteran pengen spesialisasi apa gitu. Ya, makanya mulai sekarang harus mulai kawan-kawan harus mulai mikir-mikir tuh. Saya nyamannya di apa ya? Saya kok lebih suka ya dengan mata kuliah Bu Yuyu misal gitu ya, apa marketing. Kok saya suka ya dengan SDM? Saya suka ya dengan personal. Kok saya suka ya dengan keuangan? Oh, saya suka ya dengan strategi. Mulai sekarang mungkin udah semester 3 ini udah mulai kawan-kawan renungkan gitu. Cari feelingnya kemana lebih dekatnya. Sehingga nanti pada saat masuk ke semester 6, teman-teman sudah punya sikap. Teman-teman sudah punya keputusan gitu. Oke Pak, saya pengen keuangan. Saya pengen pemasaran. Saya pengen SDM. Saya pengen operasional. Saya pengen strategi Pak. Monggo. Ya, nanti akan kita apa namanya arahkan ke situ ya sebentar ini mungkin bagi teman-teman nih biar nih ya ada kelihatan teman-teman Excel nih kelihatan ya ini semester 4 semester depan teman-teman akan belajar mata kuliahnya ini nih total 23 SKS ya maksimal 23 SKS ini saya bilang tadi ketemu lagi dengan kemuhammadiyaan 3 ada mata kuliah kewirausahaan, perilaku organisasi, teori portofolio. Nih, digital marketing ini dia dibagi dua, terpisah. Tapi wajib diambil dua-duanya ya. Ada 2 SKS teori dan 1 SKS untuk praktikum. Ini biar bayangan dulu deh. Nanti semester 5 ini nih mata kuliahnya nih. Ya. Oh ya, kalian mata kuliah semester ini yang belum masuk apa? Kemuhammadiyaan 2 sudah masuk ya? Kemuhammadiyaan 2 sudah kan? IAD sudah masuk ilmu agama dasar? Belum. IAD belum masuk dosennya? Sudah belum IAD? Ilmu alam dasar? Belum ya? Belum kayaknya, Pak. Belum ya? Kayaknya Oke, Pancasila? belum, Pak. Belum juga. Strategi kan sudah ya. Allah. Sudah nih, sorry. Pemasaran, Bu Yuyu? Belum. Bu Yuyu belum? Belum. Belum. Sudah kayak pertama. Belum selesai ya? Belum kedua ya? Belum, nggak ada kayaknya, Pak. Pertemuan satu nggak ada ya kita ya? Nggak ada Pemasaran? sama sekali, Pak. Nggak ada, Pak. Serius, pemasaran belum masuk. Kayaknya udah pernah main Bu Yuyu, pemasaran. Nggak pernah Belum, ketemu Nggak Pak. ada, Pak. Belum ya? Oke, pemasaran belum. Nanti saya lapor. Keuangan, Anjay? Manajemen keuangan? Keuangan belum 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 juga. Belum juga ya keuangan ya? Manajemen keuangan. SDM, Pak Anto? Oh, tuh belum juga. Belum. Operasional, Pak Ahiril? Sudah. Sudah ya? Oke. Bisnis analitik, para PI? Udah. Sudah juga, Pak. Sudah ya? Jadi operasional sudah, analitik sudah ya? Berarti yang belum 1, 2, 3, 4, 5 yang belum ya? Iya Pak. Ilmu agama dasar, Pancasila, pemasaran, keuangan, SDM ya? Belum ya? Ya. Oke, siap. Oke, Kita nanti baru Mbak masuk Erna 4 bisa matkul, Pak. dipikirkan lagi ya Mbak Erna ya, mata kuliah yang belum apa saja. Nanti bisa saya spill tuh, bisa saya senggol-senggol tuh Bapak Ibu di TU kita, di tata usaha kita.
Oke, teman-teman, jika tidak ada yang didiskusikan, sekali lagi terima kasih untuk kehadiran teman-teman di mata kuliah saya. Ya, selama 2 kali pertemuan ini di semester ini, insya Allah kita ketemu lagi di semester depan. Sepertinya saya akan pegang 2 mata kuliah semester depan ya. Entah nanti apakah enggak, bukan bagi di 2 itu apakah full saya semua nanti atau di handle dosen lain. Yang jelas kalau yang di reguler, sepertinya saya akan pegang kewirausahaan dan tadi digital marketing. Ya, mudah-mudahan juga ketemu dengan teman-teman juga nanti ya di kelas praktisi. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga ilmunya bermanfaat. Ingat betul pesan-pesan saya ya terkait dengan dunia kerja seperti apa. Jadi renungan teman-teman bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Terima kasih Terima banyak, kasih, Pak. Bapak. Terima kasih, Saya live Pak. group ya. Saya live Zoom ya. Ya, Baik, Pak. Pak. Ya, Pak.